Tujuan utama dari pembuatan panduan ini adalah bagaimana memberikan pembekalan yang mencukupi bagi pegawai di lingkup Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah di Kemenko Perekonomian terkait jenis-jenis tugas yang diampu sehari-hari. Karena yang terjadi sebelumnya adalah para pegawai, terutama yang baru saja bergabung di unit kami, mengalami kesulitan sebenarnya untuk beradaptasi bagaimana menyiapkan bahan-bahan pimpinan untuk beberapa agenda yang akan dihadiri atau diselenggarakan oleh unit kerja. Sebagian besar pegawai yang baru bergabung dengan unit kerja itu hanya bergantung kepada arahan pimpinan terkait penyiapan bahan substansi dan teknis, tanpa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif terlebih dahulu dalam bentuk sebuah panduan kerja yang terstruktur. Nah, panduan ini juga disusun untuk memberikan semacam guidance atau mungkin yang memandu secara utuh terkait jenis-jenis pertemuan yang diampu oleh unit kerja, sekaligus menginformasikan secara lengkap terkait bahan-bahan apa saja sih yang dibutuhkan oleh pimpinan. Selain itu, panduan ini juga memberikan gambaran tentang jenis kecakapan apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyiapan bahan-bahan pimpinan tersebut. Kecakapan perlu dipetakan dan dipenuhi oleh pegawai yang diharapkan nantinya akan membantu untuk menentukan program pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan masing-masing. Kecakapan kerja yang dimiliki oleh pegawai pada akhirnya nanti diharapkan dapat mendukung proses kerja di lingkup Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menjadi lebih baik lagi. Terkait tugas dan fungsi dari Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, ini kita merujuk ke Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, unit Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah ini terdiri atas dua bidang, yaitu bidang kerjasama ekonomi Eropa dan bidang kerjasama ekonomi Afrika dan Timur Tengah. Nah, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah mempunyai tugas yaitu menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi bilateral dengan negara-negara, khususnya di kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Nah, dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Kemudian yang kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan di bidang kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Terdapat setidaknya 7 agenda yang diselenggarakan atau dihadiri oleh baik di level Menko Perekonomian atau Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional dan Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Yaitu pertama adalah pertemuan bilateral dengan negara mitra, seperti misalnya pelaksanaan sidang komisi bersama atau joint commission, kemudian pertemuan working group atau kelompok kerja, dan beberapa pertemuan lainnya. Yang kedua adalah perundingan perjanjian perdagangan bebas, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, kemudian ada Free Trade Agreement atau FTA, yang terakhir ada Preferential Trade Agreement, serta juga perundingan persetujuan peningkatan dan perlindungan penanam modal atau P4M, mungkin dalam bahasa Inggrisnya adalah Bilateral Investment Treaty atau BIT. Yang ketiga, unit kerja kami itu
mengampu atau menyiapkan bahan-bahan untuk forum bisnis untuk Bapak Menko Perekonomian maupun Bapak Deputi itu untuk menghadiri dan memberikan speech di forum bisnis. Kemudian yang keempat adalah courtesy call baik di level menteri atau deputi, kemudian penyiapan bahan untuk rapat koordinasi baik di level Menko, deputi maupun asisten deputi. Yang keenam adalah kegiatan pengendalian atau monitoring evaluasi atau kunjungan lapangan untuk biasanya untuk memeriksa sampai sejauh mana sih perkembangan satu implementasi dari proyek, misalnya proyek investasi negara mitra di Indonesia ini. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan polisi brief untuk pimpinan. Untuk penyiapan bahan substansi dan teknis pada agenda-agenda yang diselenggarakan atau diampu oleh unit kerja asisten deputi kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah itu terbagi menjadi beberapa item ya. Misalnya untuk pertemuan penyiapan bahan substansi dan teknis untuk pertemuan bilateral dengan negara mitra, misalnya kita ambil contoh terkait kerjasama RI Rusia misalnya. Nah, salah satu agenda rutin tahunan yang dilakukan baik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional maupun Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah adalah pertemuan dengan pihak Rusia, dengan pemerintah Rusia. Kita ambil contoh misalnya Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI itu menjadi co-chair atau ketua delegasi Indonesia untuk pertemuan sidang komisi bersama RI Rusia yang kerjasama perdagangan, ekonomi, dan teknik. Gitu. Nah, chair dari pihak Rusia atau ketua delegasi dari pihak Rusia adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia. Nah, di sisi lain itu Bapak Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional itu juga menjadi co-chair atau ketua delegasi Indonesia pada pertemuan Working Group on Trade, Industry and Investment atau WGTI RI Rusia. Nah, mitranya adalah Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia. Nah, kelompok kerja ini sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme sidang komisi bersama atau SKB RI Rusia gitu. Jadi Working Group Trade on Trade, Investment dan Industry ini merupakan tempat atau platform untuk mendiskusikan secara komprehensif terkait implementasi berbagai kerjasama strategis di kedua negara, khususnya di bidang perdagangan, industri dan investasi. Secara umum, rangkaian pertemuan bilateral pada level menteri dan deputi dibagi menjadi dua, yaitu pertemuan tete-a-tete dan plenary session atau sesi pleno. Pertemuan tete-a-tete sendiri sebenarnya memiliki arti bahwa itu adalah sebuah pertemuan yang khusus, pertemuan yang terbatas antara kedua ketua delegasi yang didampingi oleh beberapa pejabat yang telah ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi hanya terbatas sekali. Jadi hanya mungkin formatnya adalah 1+7 atau 1+8. Biasanya juga didampingi oleh pejabat setingkat eselon 1. Maksimal adalah serendah-rendahnya adalah pejabat eselon 2 dan didampingi oleh kepala perwakilan dari RI di negara tersebut, di negara mitra tersebut. Biasanya duta besar atau minimal DCM atau wakil duta besar. Nah, dalam pertemuan ini kedua ketua delegasi itu membicarakan secara khusus terkait beberapa isu yang cukup krusial dan sensitif tentunya. Gitu. Jadi biasanya dalam pertemuan tete-a-tete ini atau private meeting lah bahasanya itu membahas beberapa isu yang tidak bisa
dibicarakan di sesi pleno atau pertemuan yang lebih besar, karena itu mungkin dianggap cukup sensitif untuk dibicarakan di format yang lebih besar. Nah, banyak hal yang kemudian terjadi di situ, banyak hal yang kemudian dibicarakan, dan banyak kesepakatan juga yang diambil oleh kedua ketua delegasi di situ. Sedangkan sesi pleno itu dihadiri oleh seluruh anggota delegasi, gitu, dari kedua belah pihak, dan mendiskusikan isu-isu yang lebih umum serta terkait implementasi kerjasama kedua belah pihak. Nah, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan tidak hanya bersandar sebenarnya pada format fisik saja, namun saat ini juga memanfaatkan mekanisme atau format video conference atau virtual maupun format hybrid, campuran antara fisik dan video conference. Untuk format video conference mungkin kita belum memiliki pengalaman sebenarnya untuk pertemuan tete-a-tete gitu. Jadi ibaratnya dalam pertemuan ya langsung bertemu di sesi yang besar, langsung membicarakan isu-isu yang ada di situ. Jadi langsung bertemu pada sesi pleno gitu, tidak menyelenggarakan pertemuan tete-a-tete. Kita berkaca pada beberapa pertemuan yang diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk pertemuan tete-a-tete sendiri ada beberapa yang perlu disiapkan, bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain yaitu kita bagi ya menjadi bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama itu antara lain satu adalah butir bicara, talking point. Itu adalah bagaimana kemudian sebenarnya menjadi panduan bagi ketua delegasi untuk bicara apa saja yang akan didiskusikan oleh dengan pihak mitranya di negara mitra itu. Kemudian yang kedua adalah daftar isu yang akan diangkat oleh kedua belah pihak. Ini penting karena perlu ada semacam penjelasan, perlu ada semacam progresnya sampai sejauh mana. Kenapa ini menjadi isu yang harus dibahas di level menteri maupun di level senior official. Jadi perkembangan terakhir itu seperti apa? Lalu apa sih yang perlu diambil langkahnya untuk memutuskan hal ini? Terutama nanti ketika kemudian kedua ketua delegasi itu semacam mencari keputusan bersama atau menetapkan keputusan bersama bahwa misalnya ada isu A gitu, bahwa kedua belah pihak perlu melakukan ini. Kemudian kedua belah pihak perlu kemudian menghindari hal ini gitu. Jadi ini perlu karena daftar isu ini sebagai pegangan yang sangat penting bagi ketua delegasi Indonesia. Kemudian ada naskah intervensi. Nah, kita siapkan juga naskah intervensi per isu. Jadi kira-kira kita siapkan apa sih usulan intervensinya? Apakah kemudian perlu dikoordinasikan kembali atau kemudian ada perbaikan atau mungkin ada penyelesaian isu atau masalah yang krusial gitu. Itu ada usulan dari kita. Tentunya hal itu kemudian berlandaskan pada daftar isu tadi. Daftar isu yang kemudian diberikan keterangan-keterangan perkembangan terakhir isu tersebut. Itu sangat penting sekali. Kemudian ada tentatif agenda pertemuan. Nah, ini cukup penting karena biasanya kita akan membuat tentatif agenda itu sangat detail. Jadi menit per menit. Jadi nanti pimpinan baik Bapak Menko Perekonomian maupun Deputi bidang koordinasi kerjasama ekonomi internasional itu mengetahui beliau akan berbicara selama berapa menit, kemudian mitranya akan berbicara berapa menit, kemudian beliau akan menanggapi berapa menit. Jadi itu sangat detail sekali, dan di situ diberikan keterangan bahwa untuk misalnya bagian awal itu akan isu yang akan dibahas apa saja. Kemudian bagian pertengahan atau bagian lebih lanjut itu isu yang akan dibahas apa saja. Kemudian isu dari negara mitra itu apa saja. Itu perlu ini karena biar pimpinan itu ada gambaran bahwa ternyata nanti mitra saya akan menyampaikan ini. Nah, saya perlu counternya seperti apa? Gitu. Nah, saya pihak Indonesia punya kepentingan ini. Saya harus menyampaikan seperti apa pada pihak mitra.
Kemudian CV ketua delegasi dari negara mitra, pihak mitra. Jadi sebenarnya ini sederhana saja ya, cukup simpel gitu CV. Tapi paling tidak pimpinan juga mendapatkan gambaran dengan siapa sih beliau akan bicara. Kemudian yang selanjutnya adalah daftar delegasi kedua pihak. Nah, ini cukup penting karena dengan membaca siapa saja sih yang akan hadir, itu mungkin pimpinan atau ketua delegasi Indonesia itu akan apa ya, merasa bahwa oh iya, nanti untuk isu ini kalau misalnya butuh penjelasan atau pertanyaan dari pihak mitranya, mungkin Bapak Menko atau Deputi, Bapak Deputi itu akan bisa dibantu jawab oleh dari perwakilan atau pejabat eselon 1 maupun 2 yang ada dari Kementerian Teknis misalnya. Jadi bahasanya adalah ketika kemudian ada isu yang sangat krusial dan sangat teknis sekali, itu bisa saja kemudian Bapak Menko maupun Bapak Deputi bisa menoleh ke sebelahnya gitu. Misalnya, oh ini ada ini dari pejabat dari Kementerian Luar Negeri misalnya, atau pejabat dari Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perhubungan atau Kementerian Investasi, itu bisa nanti dipersilakan bicara. Nah, itu penting seperti itu. Kemudian yang kedua adalah posisi duduk, ini juga penting. Jadi terlihat sepele, tapi sebenarnya cukup penting gitu. Karena apa? Ini akan memberikan satu kenyamanan bagi ketua delegasi Indonesia. Ketika kemudian ada semacam misalnya Bapak Menko Perekonomian dalam SKB gitu, sebelahnya Bapak Deputi pasti. Kemudian sebelahnya lagi pejabat eselon 1 dari kantor Menko, sebelahnya lagi dari Kementerian Perindustrian, sebelahnya pejabat eselon 1 dari Kementerian Investasi misalnya, itu berjajar nanti. Nah, ketika kemudian ketua delegasi Indonesia, baik Bapak Menko maupun Bapak Deputi itu membaca posisi duduknya, maka beliau tidak akan salah untuk menoleh gitu bahasanya. Ketika misalnya beliau mencari pejabat eselon 1 dari Kementerian Perindustrian yang duduknya di sebelah kiri, tapi beliau menoleh ke kanan, ingat-ingat, katanya kalau orang Jawa bilang, itu juga lucu juga kan. Ketika dia sudah membaca itu, oh, posisi duduk ini berarti langsung noleh ke kanan misalnya, atau oh ini ada di kiri, oh langsung noleh ke kiri. Jadi seperti itu. Jadi sangat detail sekali, sangat ini sekali ya, penyiapan untuk posisi duduknya itu. Dan jangan sampai kemudian pejabat-pejabat eselon 1 maupun eselon 2 itu, karena di sesi pleno terutama itu kan ramai sekali, banyak sekali orang. Pernah SKB ke 11 tahun 2016 itu dalam sesi pleno itu dihadiri oleh 300 orang dalam satu ruangan, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Rusia itu ya, kalau bicara SKB Rusia itu banyak sekali. Dan jangan sampai kemudian pejabat-pejabat baik eselon 1 maupun eselon 2 itu tidak diatur tempat duduknya. Jadi masing-masing harus diatur. Jadi begitu beliau-beliau ini kemudian masuk, beliau langsung diarahkan, mohon izin Pak, mohon izin Bapak Ibu, Bapak duduk di sini, duduk di sini. Sudah kita siapkan prismanya juga. Itu, seperti itu. Kemudian posisi duduk dari pihak mitra juga penting untuk mengetahui siapa saja sih pejabat-pejabat yang mendampingi gitu. Oh ternyata ada dari kementerian ini. Ini juga penting ketika kemudian membahas satu isu. Misalnya isu tentang transportasi atau perhubungan, tentang perkereta apian misalnya, atau tentang energi misalnya. Oh dari kementerian negara sana sudah hadir ini pejabat ini, jadi bisa langsung ditanya. Dan duduknya dulu jelas langsung Bapak pimpinan, baik Bapak Menko maupun Bapak Deputi itu bisa langsung ke arah yang bersangkutan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian penyiapan surat keputusan atau kegiatan atau surat tugas ini mungkin teknis sekali, tapi perlu disiapkan karena biasanya itu memang ada SK tim gitu. Kemudian penyiapan paparan pimpinan ini cukup penting karena terus terang aja selain kita menyiapkan talking point, bicara, kemudian yang lain-lain, daftar isu dan lain sebagainya, itu kita perlu juga untuk menyiapkan paparan supaya apabila diperlukan sebenarnya bisa ditampilkan dalam materi tadi. Kemudian penyiapan draft siaran pers. Nah, ini bisa disiapkan juga. Nanti tergantung pada situasi dan kondisi apakah kemudian siaran pers ini per pertemuan, maksudnya pertemuan tertentu siaran persnya sendiri, pertemuan
sesi pleno siaran pers sendiri. Biasanya sih digabung. Gitu. Jadi bisa dilihat situasi dan kondisi yang ada nantinya. Tapi perlu juga untuk disiapkan sebelum pertemuan, bahkan sebelum pertemuan. Kemudian ada penyiapan teknis protokoler untuk pimpinan. Ini penting karena ketika kita bicara terkait pertemuan fisik, itu kita bahkan harus menyiapkan sampai ke holding room. Jadi ketika Bapak Menko atau Bapak Deputi itu sebelum masuk, jadi beliau ketika memimpin sebuah pertemuan, misalnya SKB atau WG, itu biasanya kita siapkan holding room dulu. Holding room itu fungsinya untuk menunggu. Jadi ketika ini terus beliau duduk sebentar, ngobrol, biasanya say hello juga dengan pihak mitranya gitu, counterpartnya dari negara sana itu, negara Rusia misalnya itu, ya say hello, ngobrol-ngobrol di situ sambil mungkin sejenak minum dan kita siapkan juga makanan kecil gitu. Jadi ketika memasuki ruangan pertemuan tete-a-tete atau pertemuan plenary itu beliau sudah agak sudah tidak bahasanya itu tidak terburu-buru, maksudnya sudah agak lebih tenang karena dulu kan misalnya baru dari perjalanan mungkin dari agenda lain itu agak terburu-buru, jadi ada semacam cooling down untuk nantinya ketika memimpin pertemuan tete-a-tete maupun pertemuan sesi pleno, pertemuan yang lebih besar itu agak lebih inilah, enggak tidak sudah enak, sudah tenang gitu. Itu fungsinya. Kemudian yang paling penting adalah untuk kegiatan dengan format virtual maupun hybrid itu perlu juga untuk memastikan kesiapan jaringan, kesiapan mungkin jaya delegasi yang hadir. Karena terus terang aja untuk format virtual ini memang nggak sulit karena kita hanya menatap layar, kemudian siapa saja sih yang akan hadir itu biasanya juga berlainan gitu. Nah itu perlu dicek kembali. Nah untuk jaringan ini penting sekali karena kita tidak ingin ketika pimpinan kemudian mendiskusikan isu-isu yang krusial dan alot gitu, tiba-tiba jaringan mati. Itu sangat berpengaruh pada mood pimpinan. Dan itu harus dicegah, harus dicegah lebih dari awal. Itu yang harus dipersiapkan untuk format virtual ya untuk masa pandemi seperti ini. Kemudian bahan pendukung ini apabila diperlukan itu satu ada background information atau snapshot hubungan bilateral dari Kementerian Luar Negeri, kemudian yang kedua adalah vaksin perdagangan bilateral dari Kementerian Perdagangan, kemudian yang ketiga ada kertas posisi investasi dari Kementerian Investasi atau BKPM. Nah ini sebenarnya sih bahan-bahan pendukung yang sudah fix ya gitu, untuk bahwa setiap kali pertemuan ya kita akan berkoordinasi dengan kementerian terkait penyiapan bahan-bahan itu. Isinya ya informasi gitu. Informasi yang diperlukan, misalnya nanti Bapak pimpinan baik Menko maupun Deputi nanti mau untuk baca-baca apa sih yang kira-kira yang misalnya beliau nanti akan bicara apa, beliau mencari ide mungkin dari bacaan itu. Kemudian kita bicara terkait sesi pleno atau plenary session, bahwa setelah pertemuan tete-a-tete itu maka langsung dilanjutkan dengan pertemuan sesi pleno dengan jumlah delegasi yang lebih besar. Biasanya untuk pertemuan tete-a-tete kita akan siapkan ruangan khusus, kemudian untuk pertemuan sesi pleno itu biasanya ruangan yang jauh lebih besar gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kemudian pimpinan atau misalnya Bapak Menko atau Bapak Deputi itu sebelum memasuki ruangan sesi pleno itu semua peserta itu sudah harus masuk ke dalam ruangan sesi pleno semua. Jadi ketika kemudian Bapak Menko atau Bapak Deputi dengan ketua delegasi dari negara mitra itu berjalan memasuki ruangan untuk sesi pleno, itu sudah tidak ada yang bahasanya itu yang masih di luar gitu, tidak menempati kursinya masing-masing. Nah itu penting, penting juga untuk dikondisikan. Nah
eh, berbeda dengan pertemuan tete-a-tete yang biasanya hanya eh, dihadiri oleh perwakilan atau pejabat atau dari pemerintahan kedua negara. Pertemuan sesi pleno ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sektor swasta atau para pelaku usaha gitu. Jadi karena bersifat lebih umum, karena bersifat skupnya lebih besar, maka para mitra dari sektor swasta ini boleh diperkenankan untuk masuk. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam sesi pleno tidak banyak berbeda dari materi atlet, yaitu seperti tadi butir bicara dan talking ini perlu dibedakan karena terus terang karena sifat dari dua pertemuan ini cukup berbeda, jadi harus dibedakan. Isu-isu yang krusial atau sensitif yang tadinya dibicarakan di pertemuan tadi itu tidak mungkin akan dibicarakan di plenary session gitu. Jadi ibaratnya yang bersifat umum saja, general aja. Kemudian the CV ini sama lah, nanti mungkin CV juga tidak perlu dibuat uh, beda gitu, jadi sama dengan pertemuan target. Kemudian daftar pejabat setingkat eselon 1 dari kedua belah pihak, jadi cukup eselon 1 aja yang ada di daftar itu. Kemudian posisi duduk dari pejabat eselon 1 tersebut dari kedua belah pihak. Tentatif agenda pertemuan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa per menit gitu. Jadi Bapak pimpinan seperti Bapak Menko maupun Bapak Deputi itu paham ketika saya harus bicara berapa menit ya, maksimal berapa menit. Mereka ya mitra harus bicara maksimal berapa menit, itu harus kita detailkan begitu. Kemudian ada penyiapan surat keputusan atau SK kegiatan, surat tugas, ini sama seperti sebelumnya, paparan juga apabila memang pimpinan menghendaki itu. Kemudian ada penyiapan draft siaran pers, ini mungkin sama dengan pertemuan atlet, kemudian penyiapan teks protokoler untuk pimpinan. Nah, ini sama dengan pertemuan atlet sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan format virtual dan maupun hybrid juga sama dengan pertemuan atlet. Nah, bahan-bahan pendukung juga sama, apabila diperlukan memang oleh pimpinan juga sama, dan biasanya memang kita siapkan satu saja bagi pertemuan atlet maupun pertemuan plenary sebenarnya. Nah, ini mungkin ada beberapa catatan juga bahwa apabila memang kegiatan dilakukan di luar negeri, kan sidang komisi bersama RI Rusia misalnya, kemudian working group atau pertemuan-pertemuan bilateral yang lain gitu kan tidak hanya terus-menerus dilakukan di Indonesia, tapi kan bergantian gitu. Nah, ketika kemudian pertemuan tersebut dilakukan di luar negeri atau di tempat negara mitra, maka perlu disiapkan juga beberapa hal teknis terkait protokolnya. Administratif, seperti visa misalnya, paspor misalnya, itinerary dan sebagainya itu perlu. Kita perlu ngecek juga apakah di negara tersebut untuk paspor dinas misalnya sudah bebas visa atau belum. Gitu. Kalau untuk hijau juga kita perlu koordinasikan, misalnya dalam daftar delegasi itu ada pihak pengusaha yang akan hadir, itu perlu misalnya biasanya pihak perwakilan negara mitra itu meminta surat rekomendasi dari kita, itu perlu disiapkan gitu. Nah, untuk mendapatkan background informasi atau snapshot hubungan bilateral itu bisa menghubungi kalau untuk bidang kerjasama ekonomi Eropa itu ada Direktorat Eropa 1, Eropa 2 maupun Eropa 3. Nah, untuk Afrika Timur Tengah bisa bidang kerjasama ekonomi Afrika Timur Tengah bisa menghubungi misalnya Direktorat Afrika atau Direktorat Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk mendapatkan vaksin perdagangan bilateral itu bisa menghubungi atau berkoordinasi dengan Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan. Untuk mendapatkan kertas posisi investasi bisa menghubungi juga Direktorat Kerjasama Bilateral Kementerian Investasi atau BKP. Yang kedua adalah agenda terkait perundingan perjanjian perdagangan bebas serta perundingan terkait penanaman modal, itu memang P4M atau BIP.
Nah, seperti yang kita ketahui bersama adalah pemerintah itu saat ini itu sedang berupaya untuk menyelesaikan beberapa perundingan terkait perjanjian perdagangan bebas dengan negara mitra dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA tadi, Free Trade Agreement atau FTA, dan Preferential Trade Agreement atau PTA. Nah, penyelesaian perundingan perjanjian tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan nilai perdagangan dengan negara mitra serta memperkuat kerjasama investasi antara kedua belah pihak. Selain perjanjian perdagangan bebas, pemerintah RI juga tengah mengupayakan peningkatan kerjasama di bidang investasi dengan berbagai negara mitra melalui perundingan persetujuan peningkatan perlindungan penanaman modal atau P4M atau Bilateral Investment Treaty atau BIT. Nah, ini juga perjanjian atau persetujuan ini juga diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi dan memberikan aspek kepastian hukum pada para investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia. Nah, persetujuan ini juga memiliki keuntungan atau fungsi atau mungkin apa bahasanya itu diharapkanlah dapat meningkatkan kepercayaan investor dan berujung pada semakin besarnya investasi yang akan masuk ke Indonesia. Jadi intinya adalah kepercayaan. Gitu. Dengan adanya persetujuan ini maka sebenarnya akan ada pelindungan untuk investasi dari para investor yang akan masuk ke Indonesia. Nah, perundingan baik perundingan perdagangan maupun perundingan investasi dalam masa pandemi ini memang lebih banyak dilakukan secara virtual atau dalam format video conference. Ada juga sebenarnya yang mulai melakukan dalam format hybrid ya. Terakhir itu ada perundingan putaran pertama itu Indonesia United Arab Emirates Uni Emirat Arab itu di putaran pertama ya di kemarin di Bogor itu formatnya juga format fisik tapi terbatas dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang harus disiapkan untuk menghadiri atau melaksanakan perundingan perundingan ini gitu? Karena asisten deputi kerjasama ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah itu sekarang memimpin working group on SME (Small and Medium Enterprises) untuk perundingan Indonesia dan EU, Indonesia EU CEPA, European Union CEPA. Kemudian di perundingan Indonesia WAE CEPA itu Bapak Asisten Deputi itu memimpin untuk PG Economic and Technical Cooperation. Itu. Nah, bahan-bahan apa saja sih yang perlu disiapkan untuk pimpinan dalam memimpin perundingan ini adalah yang pertama bahan utama adalah draft text dari perundingan per chapter yang diikuti misalnya per chapter yang dihadiri atau dipimpin. Kemudian ada kertas posisi delegasi RI, ada kertas posisi. Kemudian ada joint conclusion dari putaran perundingan sebelumnya. Kemudian ada record of discussion, ini mungkin joint conclusion ini. Kemudian ada penyiapan surat keputusan kegiatan atau SK kegiatan atau surat tugas. Biasanya kan kayak begitu diselenggarakan mungkin di luar kota itu mungkin perlu disiapkan surat tugas bagi pimpinan untuk menghadiri dan staf yang akan mendampingi. Kemudian ada penyiapan paparan pimpinan, ini juga apabila mungkin dikendaki oleh pimpinan bisa disiapkan. Kemudian ada draft siaran pers juga. Ini atau mungkin kalau tidak draft siaran pers juga nanti untuk pemanfaatan media sosial. Jadi ibaratnya kegiatan ini perlu kemudian diinformasikan kepada halayak bahwa unit kerja asisten deputi kerjasama ekonomi Eropa Afrika dan Timur Tengah ini sudah melakukan kegiatan ini. Itu bisa diseminasikan informasinya untuk masyarakat umum. Kemudian ada matriks intervensi dari delegasi RI. Kemudian penyiapan teknis protokoler untuk pimpinan. Nah, ini juga selain substansi juga perlu untuk disiapkan protokolernya. Kemudian untuk kegiatan format
virtual maupun hybrid perlu memastikan kesiapan jaringan. Nah, ini juga salah satu hal yang pokok sekali, jangan sampai kemudian sekali lagi ditekankan bahwa jangan sampai kemudian ketika pimpinan memimpin dan ketika sedang memberikan argumentasi kepada counterpartnya kemudian jaringan mati, itu harus dihindari betul-betul. Kemudian bahan pendukung apabila diperlukan yaitu daftar delegasi kedua pihak, kemudian ada background information atau snapshot hubungan bilateral, ada fact sheet perdagangan bilateral tadi, kemudian ada kertas khusus investasi, kemudian ada draft joint conclusion atau record of discussion draftnya gitu. Jadi nanti ketika misalnya sudah perundingan sudah selesai, kemudian kan akan mendraft atau mendiskusikan, kedua belah pihak akan mendiskusikan untuk joint conclusion atau record of discussion. Kemudian yang perlu lagi mungkin adalah perbandingan ya, kita mencari perbandingan dengan negara lain yang sudah konklud pada perundingan dengan negara tersebut yang sedang kita hadapi sekarang. Itu penting sekali itu, karena supaya ada perbandingan, oh negara ini, negara mitra kita yang sedang kita hadapi ini memberikan A pada misalnya memberikan A misalnya kepada Thailand, kemudian ya selain Thailand dengan Malaysia, kemudian dengan Vietnam. Oh berarti kita bisa minta yang sama dong, gitu. Seperti itu. Jadi ada semacam informasi lah bagaimana kemudian itu penting karena itu bisa menjadi informasi yang cukup atau cukup ya penting bagi pimpinan bagaimana menentukan nantinya arah perundingan itu seperti apa. Nah, catatan sama untuk catatan apabila kegiatan dilakukan di luar negeri ya perlu disiapkan yang tadi disebutkan sebelumnya juga, itu terkait teknis terkait protokoler, administratif, kemudian visa, paspor, itinerary dan sebagainya. Kemudian untuk mendapatkan background information sama dengan snapshot background information atau snapshot hubungan bilateral juga dari direktorat yang menangani di Kementerian Luar Negeri, yaitu Eropa 1, Eropa 2 maupun Eropa 3, kemudian ada Direktorat Afrika dan Direktorat Timur Tengah. Kemudian ada fact sheet perdagangan bilateral, bisa berkoordinasi dengan Direktorat Perdagangan Bilateral Kemendak. Untuk investasi, kertas posisi investasi bisa berkoordinasi dengan Direktur Kerjasama Bilateral atau Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, yang selanjutnya adalah agenda forum bisnis, baik di level menteri atau deputi. Forum bisnis itu merupakan pertemuan antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha dari negara mitra. Biasanya forum ini diikuti oleh pelaksanaan business matching yang mempertemukan secara langsung pelaku usaha dengan calon mitranya. Untuk saat ini biasanya akan dilakukan lebih sering dilakukan business matching atau bukan lagi forum bisnis yang hanya mendengarkan pemaparan, kemudian mendapatkan penjelasan gitu, terkait regulasi-regulasi, ya itu diberikan. Tapi yang paling penting adalah pada sisi selanjutnya adalah bagaimana kemudian pelaku usaha dari Indonesia itu dipertemukan secara langsung dengan calon mitranya di negara lain. Penting itu seperti itu. Karena buat apa? Yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha Indonesia itu bertemu dengan calon mitra itu. Kalau untuk informasi regulasi itu kan ya untuk pelaku usaha mereka mungkin bisa dapatkan di tempat lain misalnya, atau bisa membaca di tempat lain, atau bisa berdiskusi dengan pihak lain misalnya, atau ya intinya mereka sudah bisa mendapatkan informasi dari sebelum-sebelumnya gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika menghadiri forum bisnis adalah bagaimana mereka mendapatkan calon mitra, itu yang penting. Itu lebih efektif dan efisien karena terus terang saja nantinya ketika kita pertemukan di situ harapannya adalah kedua pelaku usaha ini akan kemudian melanjutkan itu di luar forum gitu, menindaklanjuti pertemuan mereka dalam forum tersebut. Nah, untuk beberapa penyelenggaraan forum bisnis yang dihadiri oleh para menteri, biasanya Bapak Menko itu sering diundang untuk memberikan sambutan atau keynote speech sekaligus arahan bagi sektor swasta untuk makin meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi di masing-masing negara. Apabila forum bisnis ini hanya dihadiri oleh pejabat setingkat senior official atau eselon 1, maka
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Jadi nanti bisa dilihat siapa sih yang akan hadir. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan dalam menyampaikan sambutan atau keynote speech atau hadir dalam forum antara lain, pertama adalah konsep remarks-nya itu sendiri atau keynote speech-nya itu. Keynote speech-nya itu perlu disiapkan dengan detail, dengan informasi-informasi apa sih yang ingin disampaikan. Biasanya para pengusaha itu mereka sangat teknis sekali ya. Mereka pengennya ini ada kemudahan ini, kemudian ada dukungan ini untuk kegiatan mereka itu sangat teknis. Nah itu nanti perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam konsep remarks-nya dari pimpinan. Kemudian daftar pejabat dari berbagai yang akan hadir, siapa sih yang akan hadir? Daftar pengusaha juga, ya kalaupun memungkinkan memang semua yang akan hadir itu dicatat yang setelah mengkonfirmasi itu dicatat supaya ada info siapa aja ini yang hadir, siapa saja yang nanti akan misalnya memaparkan dari pihak pengusaha memaparkan bisnis mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika kita mengetahui daftar pengusaha dari negara mitra, siapa yang akan hadir, itu kita bisa dengan tepat mencarikan calon mitra di Indonesia. Itu yang penting. Demikian juga sebaliknya ketika forum bisnis itu dilakukan di negara mitra. Nah, ada informasi singkat tentang bidang usaha dan sektor swasta yang akan hadir. Biasanya kita siapkan dengan ya gambaran umum saja, gambaran yang ya tidak perlu terlalu detail, misalnya perusahaan apa, bergerak di bidang apa, kemudian kapasitasnya bagaimana, gitu. Itu saja. Lalu kemudian ada penyiapan SK tadi ST sudah penyiapan paparan pimpinan apa bisa diperlukan. Nah, mungkin dibutuhkan misalnya menjelaskan tentang kemudahan berusaha atau kemudian kemudahan perizinan itu mungkin perlu memaparkan prosesnya bisa disiapkan juga untuk paparannya. Kemudian draft siaran pers atau pemanfaatan media sosial sama, penyiapan teknis protokoler sama, kesiapan jaringan juga sama untuk format virtual. Kemudian bahan pendukung apabila diperlukan juga sama, background information atau snapshot hubungan bilateral, fact perdagangan bilateral, kemudian ada kertas posisi investasi dari BKPM. Kemudian agenda selanjutnya adalah protokol, baik level menteri atau deputi. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI maupun Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional juga sering ya menerima berbagai permintaan dari negara mitra, baik dalam maupun luar negeri untuk melakukan protokol. Baik itu pejabat pemerintah, kemudian perwakilan negara mitra di Indonesia hingga pelaku usaha. Nah, pertemuan ini sebenarnya bertujuan untuk membahas secara komprehensif terkait isu-isu tertentu sesuai permintaan dari pihak yang mengajukan permohonan untuk bertemu itu dan mencari solusi. Apabila memang terdapat kendala dalam pertemuan itu terkait implementasi kerjasama dengan Indonesia. Biasanya sih untuk kayak begini memang tempatnya untuk menyampaikan curhat atau mencurahkan permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi caranya mungkin bahasanya curhat dari para pelaku usaha atau bagaimana. Nah, untuk kondisi pandemi ini memang pertemuan ini, konferensi call ini memang tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik, juga bisa dilakukan dalam bentuk atau format virtual. Beberapa kali Bapak Menko menerima pengusaha dari negara mitra itu, pelaku usaha dan negara mitra, memang dalam format virtual. Dan itu tidak ada masalah, asalkan memang semuanya lengkap dan bisa dikondisikan sebelumnya. Nah, yang paling penting lagi adalah permohonan untuk konferensi call ini harus dicek kembali apakah perlu disampaikanlah kepada pihak yang ingin melakukan konferensi call ini bahwa ketika dia mengajukan permohonan itu harus melalui tata usaha atau sekretariat dari pimpinan dan kemudian diminta untuk menunggu arahan selanjutnya terkait permohonan itu.
Gitu. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah bahan utama ya, terkait protokol ini adalah butir bicara, talking point, kemudian ada saran intervensi, kemudian daftar isu yang akan dibahas dalam pertemuan. Misalnya sebelumnya memang kita seringnya adalah meminta informasi gitu. Anda bertemu mau bicara apa, mau mendiskusikan apa dengan pimpinan di Kemenko Perekonomian. Nah itu kita siapkan itu saran ini, baik progres terbarunya, perkembangan terbaru dari isu tersebut, maupun mungkin usulan saran intervensinya gitu. Biasanya sih pimpinan juga memiliki pemahaman tersendiri atas isu tersebut biasanya kan. Misalnya kita usulkan untuk ini arahnya A, usulannya A gitu untuk saran intervensinya. Biasanya pimpinan oh enggak kita tambahin plus sedikit A plus. Jadi itu berdasarkan nanti kewenangan dari pimpinan untuk mengambil keputusan atas isu tersebut. Nah, bahan yang lain adalah CV ketua delegasi dan daftar delegasinya itu penting karena pimpinan itu perlu tahu siapa sih yang akan menghadap beliau-beliau ini. Gitu. Kemudian ada company profile apabila yang menghadap dalam sektor swasta ini penting karena supaya tahu ini perusahaan apa. Apalagi kemudian yang baru bertemu dengan pimpinan di Kemenko Perekonomian. Ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, itu harus terinformasi dengan baik. Kemudian penyiapan SK atau ST, paparan jika ada, jika memang dikehendaki pimpinan, siaran pers, teknis protokoler, kemudian kesiapan jaringan untuk format virtual itu sama seperti sebelumnya. Untuk bahan pendukung juga sama, ada baik kita siapkan background information atau snapshot hubungan bilateral, kemudian ada fact perdagangan bilateral, dan batas posisi investasi dari BKPM. Kemudian ada agenda terkait rapat koordinasi, misalnya baik di level Menko, Deputi maupun Asisten Deputi. Nah, dalam fungsinya sebagai Kementerian Koordinator, Kemenko Perekonomian itu menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mendiskusikan secara komprehensif terkait isu strategis di bidang ekonomi. Kementerian atau lembaga teknis juga dapat mengajukan permohonan jika ada isu atau permasalahan yang diusulkan untuk dibahas di level Kemenko Perekonomian. Apabila sudah diusulkan untuk dibahas di level Kemenko Perekonomian, maka isu tersebut biasanya sifatnya sudah penting, sudah cukup misalnya urgent sekali, mendesak. Itu untuk kepentingan bangsa. Nah, beberapa bahan yang bisa disiapkan untuk rapat koordinasi ini antara lain adalah bahan paparan rapat koordinasi yang terdiri atas daftar isu yang akan dibahas dalam saran tindak lanjut penyelesaian. Jadi sekalian itu isunya apa, kemudian saran tindak lanjut penyelesaiannya apa. Kemudian ada matriks atau kertas posisi isu strategis. Kita siapkan yang lebih, kalau dalam format paparan itu mungkin yang lebih simple gitu formatnya. Nah ini kita siapkan matriks atau posisi strategis yang lebih komplit. Lalu kemudian daftar peserta yang hadir, kemudian ada penyiapan reverse itu seperti biasa tadi, seperti yang disebutkan tadi dalam sebelumnya. Kemudian bahan pendukung terkait ini sama, itu background information atau snapshot hubungan bilateral dari Kementerian Luar Negeri, kemudian ada fact perdagangan bilateral dari Kementerian Perdagangan, dan posisi investasi dari Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah kegiatan pengendalian atau monitoring evaluasi atau kunjungan lapangan. Nah, ini salah satu tugas dan fungsi unit di Kemenko Perekonomian adalah melakukan pengendalian atau monitoring evaluasi terhadap perkembangan berbagai implementasi kerjasama di bidang ekonomi dengan negara mitra. Jadi kita tidak hanya kemudian membicarakan di dalam ruangan, gitu, dalam sebuah pertemuan, tapi kita juga perlu untuk mengecek secara langsung. Kita misalnya proyek A misalnya, dalam pertemuan dilaporkan ada kendala ini. Nah, kita perlu ngecek langsung gitu. Sebenarnya kenapa sih bisa muncul itu? Kenapa bisa terjadi masalah itu?
Nah, kita bisa bertemu dengan misalnya pelaksana teknisnya di lapangan, mendapatkan informasi yang detail, kita bisa lihat masalahnya apa. Gitu. Memang kegiatan ini ditujukan untuk melihat secara langsung kondisi perkembangan implementasi proyek kerjasama serta mendiskusikan secara langsung dengan stakeholder terkait beberapa hambatan yang sedang dihadapi. Kemudian harapannya adalah dengan adanya kunjungan langsung ini, maka akan dapat dipetakan secara tepat berbagai permasalahan yang ada, serta menyusun daftar usulan langkah penyelesaiannya, sehingga perkembangan implementasi kerjasama dapat berjalan lebih cepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, kegiatan ini juga untuk kunjungan lapangan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pandemi. Itu jadi mungkin agak dibatasi. Yang bisa dilakukan adalah kita melakukan monitoring evaluasi melalui rapat virtual. Memang kalau melihat apa ya nanti outputnya itu memang tidak seefektif ketika kita melakukan kunjungan lapangan. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini ya, ini adalah apa boleh buat. Gitu. Kita harus ambil skema yang untuk para monef dalam bentuk rapat seperti ini. Nah, bahan yang perlu disiapkan adalah bahan utamanya ya matriks yang memuat perkembangan dan hambatan yang dihadapi oleh proyek bersama yang akan ditinjau. Ini harus detail, permasalahannya apa saja, perkembangannya bagaimana. Kemudian biasanya bahasanya pihak penyelenggara atau pihak yang melaksanakan proyek tersebut itu biasanya mereka punya harapan, misalnya Kemenko Perekonomian misalnya membantu ini perlu kita catat nanti supaya kita tidak miss juga, tidak salah juga nanti ketika kemudian menyusun sebuah daftar usulan usulan penyelesaian atau percepatan proyek tersebut, kita tidak miss juga. Kemudian yang kedua, bahan paparan terkait penjelasan detail terkait proyek kerjasama yang akan ditinjau. Ini kemudian setelah intervensi, yang perlu disiapkan adalah setelah intervensi tidak lanjut penyelesaian. Nah, ini perlu dikoordinasikan, apalagi kalau sifatnya lintas sektoral. Jadi kita Kemenko Perekonomian tidak mungkin untuk bekerja sendiri untuk menyusun saran tindak lanjut ini dan penyelesaian ini. Harus mengikutkan kementerian teknis yang mengampu dari isu tersebut ini. Nah, ada SK dan ST tadi, kemudian penyiapan paparan pimpinan, penyiapan draft siaran pers atau pemanfaatan media sosial untuk diseminasi informasi, penyiapan teknis protokol untuk pimpinan. Nah, ini penting karena apa? Karena biasanya kalau kunjungan lapangan itu kan ketika pimpinan hadir kita harus siapkan semuanya. Gitu. Mulai dari nanti keberangkatan beliau ke tempat lokasi sampai kedatangan di Jakarta. Itu perlu kita pikirkan juga, ada yang memikirkan maksudnya mengurus hal itu. Nah, untuk kegiatan rapat monitoring evaluasi dalam format virtual ya tadi itu seperti kesiapan jaringan dan yang lain perlu disiapkan sama seperti sebelumnya. Nah, bahan pendukung juga sama, ada background information atau snapshot, kemudian refleksi perdagangan, ada diskusi investasi sama. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan policy brief. Ini mungkin arahan terbaru dari Bapak Deputi bahwa ini penyusunan policy brief ini tujuan untuk mengetahui secara detail terkait kerjasama dengan berbagai negara mitra hingga berbagai permasalahan yang muncul dari skema kerjasama di berbagai sektor yang ada. Nah, policy brief tersebut terdiri dari perkembangan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi serta berbagai informasi yang terbaru dari negara mitra yang tujuan untuk memberikan informasi secara lengkap kepada pimpinan dan nantinya akan menjadi dasar bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan yang lebih lanjut. Nah, ini yang perlu disiapkan, bahan utamanya adalah data-data ekonomi, data-data perekonomian ya. Kita bisa ambil dari BPS maupun sumber lainnya. Kemudian bahan pendukungnya sama, misalnya kalau dibutuhkan ya information, snapshot hubungan bilateral, vaksin perdagangan bilateral, kata khusus investasi dari BKPM.